Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan dari pelajaran kita membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Tauhid yang merupakan kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita baca dari penjelasan kitab Fathul Majid di Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya terakhir kita baca ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa seluruh kandungan Al-Qur'an itu adalah tauhid. Ya, seluruh kandungan Al-Qur'an itu kandungannya adalah tauhid. Sementara Ibnul Qayyim membagi tauhid itu menjadi berapa bagian? Pembagian Ibnul Qayyim membagi tauhid menjadi dua. Membagi dua. Telah jelaskan ya. Jadi para ulama itu ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Ibnul Qayyim dan sebelumnya muridnya, gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi menjadi dua. Tapi antara yang membagi dua dan tiga itu semuanya sama, ya. Karena yang membagi dua, ya kembalinya kepada tiga juga. Kembalinya kepada tiga bagian. Kalau Ibnu Qayyim di di Madarijus Salikin yang dinukil oleh Syekh di sini, beliau katakan tauhid ada dua, tauhidul ma'rifah wal itsbat, dan yang kedua adalah tauhid at-talab wal qasd. Tauhid ma'rifah wal itsbat itu terkandung di dalamnya dua tauhid. Tauhid apa? Tauhid ar-rububiyah wal asma was sifat. Sementara tauhid at-talab wal qasd itu adalah tauhidul ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Ya, jadi kandungan Al-Qur'an seluruhnya adalah tauhid. Ya, kata Ibnu Qayyim. Sebab Al-Qur'an itu ya, apakah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama, sifat-sifat, perbuatan dan kalamnya, makanya disebut dengan tauhid al-ilmi al-khabari. Ini maksudnya tauhid ma'rifah wal itsbat. Sementara yang kedua, Al-Quran juga berbicara tentang ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajakan untuk berlepas diri dari seluruh peribadatan kepada selainnya. Itulah disebut dengan tauhid al-iradiyu at-talabi. Ini disebut dengan tauhid at-talab wal qasd. Atau Al-Quran juga terkandung padanya perintah dan larangan. Kata beliau, ini merupakan kewajiban ya, bagi orang yang taat kepada Allah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini disebut dengan hak-hak tauhid dan kesempurnaannya. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid. Kadang Al-Quran juga bercerita tentang pemuliaan terhadap ahlu tauhid.
apa yang Allah perbuat kepada mereka di dunia. Ya, bagaimana Allah memuliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ini kata beliau jaza'u tauhidihi, merupakan balasan dari tauhidnya. Dan yang kelima, kata beliau, Al-Quran juga berbicara mengkhabarkan tentang ahlu syirik. Bagaimana Allah berbuat menyiksa mereka di dunia dan menimpa mereka berupa siksaan di akhirat. Ini balasan, kata beliau, terhadap orang yang keluar dari hukum tauhid. Maka di akhir dikatakan fal Qur'anu kulluhu, maka Al-Qur'an seluruhnya fit tauhidi wa huquqihi wa jazaihi. Ya, berbicara tentang tauhid, hak-hak tauhid dan balasan tentang orang-orang yang bertauhid. Wa fi sya'ni syirk, Al-Qur'an berbicara tentang keadaan kesyirikan dan pelakunya serta balasan mereka. Ya, ala kulli hal Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu adalah tauhid. Taib. Kemudian beliau bawakan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekhul Islami at-tauhidu alladhi ja'at bihi ar-rasulu innama yatadammanu isbat al-ilahiyati lillahi wahda wa an ashhadu an la ilaha illallah la yu'badu illa iyyahu la ya'budu illa iyyahu wa la yutawakkalu illa alaihi wa la yuwali illa lahu wa la yu'adi illa bihi wa la yu'malu illa li ajli. Baik. Wa la ya'malu illa li ajli. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, ini masih berbicara tentang tauhid. Ingat ya, saya ingatkan kembali, sekarang kita masih berbicara tentang judul kitab. Jadi Kitabut Tauhid. Ya, sekarang Syekh Abdurrahman membawakan ucapan Syekhul Islam tentang masalah tauhid. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, at-tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul innama yatadammanu itsbatal ilahiyyati lillah. Tauhid yang dibawa oleh seluruh para rasul itu semata-mata terkandung di dalamnya penetapan ilahiyah, peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyashhada an la ilaha illahu, dengan mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali Dia. La ya'budu illa iyyah, seseorang tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa la yatawakkalu illa alaihi, tidak bersandar, tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya. Wa la yuwali illa lahu, tidak ada tempat loyal ya kecuali hanya kepadanya. Wa la yu'adi illa fihi, tidak ada saling memusuhi kecuali karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malu illa li ajlihi, dan tidaklah seorang beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yatadammanu itsbata ma athbatahu li nafsihi minal asma'i was sifat. Hal itu semuanya mencakup penetapan terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifatnya. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada ilah kecuali hanyalah Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian pula pada ayat yang lain Allah berfirman, wa qala ta'ala la tattakhidhu ilahain itsnain innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Ya, janganlah kalian menjadikan dua ilah. Sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang satu. Fa iyaya farhabun, maka hanya kepadaku, kata Allah, hendaknya kalian takut. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah yang sama sekali dia tidak memiliki burhan padanya, fa innama hisabuhu inda rabbi, sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebutkan oleh para ulama, orang yang berbuat kesyirikan, Allah tidak menyebutkan ancaman. Allah hanya bilang hisabnya, ya, pertanggungjawabannya di sisi Allah. Itu menunjukkan besarnya ancaman. Ya, itu menunjukkan apa? Besarnya ancaman. Kemudian dikatakan innahu la yuflihul kafirun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Ya, maksudnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Ya, dan tanyakanlah kepada para rasul-rasul yang kami telah utus sebelum engkau wahai Muhammad. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun? Apakah kami menentukan, ya, sesembahan-sesembahan untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah? Ya, tentunya tidak. Ya. Hanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Taib. Jadi ucapan Ibnu Taimiyah di sini itu berbicara tentang apa? Penetapan tauhidul ilahiyah, tauhidul ibadah. Lanjut kata beliau, wa akhbara an kulli nabiyyin minal anbiya'i annahum da'un nasa ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Dalam ayat tersebut Allah juga memberitakan tentang setiap nabi dari nabi-nabi bahwasanya mereka, ya, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya. Iya. Jadi bukan, ya, dakwah kepada tauhid al-ilahiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan ajakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan itu semua adalah ajakan semua dakwah para nabi dan rasul. Iya. Wa qala ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa ini? Al-Mumtahanah, ya, ayat yang keempat. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat suri tauladan, contoh yang baik untuk kalian dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka, ya, berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya, ya, kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendakwahkan tauhid. Ya. Kafarna bikum, kami kafirkan kalian. Ya, wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha, kami nampakkan kepada kalian, ya, permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Ya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu beriman hanya kepada Allah. Wa qala anil musyrikin, demikian pula Allah berfirman kepada orang-orang musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin, ketika dikatakan kepada mereka berla ilaha illallah, kalian diajak, ya, Nabi juga mengajaknya, qulu la ilaha illallah tuflihun, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, di sini katakan ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, berla ilaha illallah, mereka yastakbirun, menyombongkan diri.
Apa jawaban mereka? Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami disebabkan hanya seorang penyair yang gila? Maksudnya penyair yang gila Nabi SAW. Wa hadza fil Qur'ani katsir. Taib, ayat-ayat yang seperti ini itu sangat banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat apa maksudnya? Ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid al-ilahiyah. Kemudian Syekh membantah, ya, perhatikan yang punya buku. Walaisal muradu bit tauhid mujarrada tauhidur rububiyah. Ya. Jadi bukan diinginkan di sini tauhid itu sekedar tauhid rububiyah saja. Wa huwa i'tiqadu anna Allah wahdahu khalaqal alam. Yaitu tauhid rububiyah meyakini Allah Subhanahu wa taala saja yang mencipta alam ini. Sebagaimana kama yadhunnu dzalika man yadhunnuhu min ahlil kalami wat tasawuf. Seperti yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Apakah dari kalangan ahlul kalam atau dari kalangan sufiya, orang-orang sufi. Iya. Jadi orang-orang sufi, ahlul kalam, mereka mengatakan, ya, bahwa akan dijelaskan setelahnya, bahwa sekedar meyakini, menetapkan tauhid rububiyah, Allah yang mencipta, ya, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, itu sudah dianggap sebagai orang-orang yang bertauhid. Ya, padahal anggapan seperti ini tidak benar. Seandainya tauhid rububiyah, ya, dianggap seseorang sebagai orang yang bertauhid, murni Islamnya, maka berarti Abu Jahal Islam juga. Karena menetapkan rububiyah. Jelas ya? Kata Syekh, wa yadhunnu haula'i annahum idza athbatu dzalika bid-dalil faqad athbatu ghayatat tauhid. Subhanallah. Jadi sangkaan mereka ini, orang-orang yang menyangka ini, ahlul kalam dan orang-orang sufi, mereka menyangka kalau sudah menetapkan tauhid ini dengan dalil, ya, dia meyakini Allah mencipta, memberi rezeki, yang mengatur, dia bisa sebutkan walaupun satu dalil, kata Syekh, faqad athbatu ghayatat tauhid. Mereka telah menetapkan puncak dari tauhid. Itu menurut kalangan mereka. Wa annahum idza syahidu hadza wa fanau fihi. Mereka kalau mempersaksikan masalah ini, ya, wa fanau fihi, mereka telah lebur, tenggelam di dalamnya, dalam mengakui tauhid rububiyah ini, faqad fanau fi ghayatit tauhid. Mereka juga, ya, sungguh mereka telah mendalami hakikat dari tauhid. Iya. Fa innar rajula law aqarra bima yastahiqqu Rabbu ta'ala minas sifat wa nazzahahu an kulli ma yatanazzahuhu anhu wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai'in lam yakun muwahhidan. Kata Syekh, karena sesungguhnya bila seseorang telah mengakui sifat-sifat yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya, ya, dari apa yang dia maha suci, itu Allah Subhanahu wa taala, dari semua itu, serta mengakui bahwa hanya dia semata pencipta segala sesuatu, maka dia belum dinamakan sebagai muwahhid. Ini pembahasan mirip ya di Qawaidul Arba. Di salah satu usul juga seperti itu. Yang kesimpulannya, ini makna dalam ucapan Syekh. Jadi orang yang mengakui pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah itu tidak disebut sebagai orang apa? Bertauhid. Dia harus tetapkan tauhid al-uluhiyah. Ya, pengakuan seseorang mengakui Allah mencipta, mengatur, memberi rezeki, pengakuan itu tidak membuat seseorang masuk dalam Islam. Kalau begitu, yang mana yang membuat seorang masuk dalam Islam? Tauhid al-ibadah. Dia harus tauhidkan Allah, bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi.
yang dimintai rezeki, ya, yang kepadanya ruku dan sujud kita, salat kita, puasa kita diserahkan. Ya, itu baru dinamakan orang yang bertauhid. Iya, jadi di sini katakan lam yakun muwahhidan, tidak disebut sebagai orang yang bertauhid, orang yang hanya menetapkan tauhid ar-rububiyah. Hatta yashhada an la ilaha illallah, sampai dia mempersaksikan la ilaha illallah. Fayaqirru bi anna Allah wahdahu huwal ilahul mustahiqqu lil ibadah. Ya, sampai dia apa? Menetapkan bahwa dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa yaltazimu bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Dia kokoh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilahu huwal ma'luhul ma'bud. Ini Syekhul Islam dia sebutkan ilah itu artinya al-ma'luh al-ma'bud, yang diibadahi. Alladzi yastahiqqul ibadah, yang hanya kepadanya ibadah itu diserahkan. Walaysa huwal ilahu bima'nal qadiru bima'nal qadir 'alal khalq. Makna ilah ini bantahan ya kepada mereka orang-orang sufi. Ya, karena orang sufi kalau ditanya apa makna ilahun? Ya, mereka katakan ilah itu al-qadiru 'alal ikhtira', yang maha mampu mencipta. Ya, sebatas itu mereka definisikan ilah. Yang maha mampu apa? Mencipta. Ikhtira itu maksudnya dia maha mampu mencipta sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu. Itu definisi ilah menurut mereka. Ya. Itu salah. Yang benarnya apa? Kata Syekh, al-ilah itu adalah al-ma'luhul ma'bud alladhi yastahiqqul ibadah. Yang diibadahi, ya, yang berhak untuk diibadahi. Bukan maknanya ilah bimakna yang bermakna yang maha mampu mencipta. Fa idza fassara al-mufassirul ilahu bimakna al-qadiru 'alal ikhtira' wa taqada anna hadha huwa akhassu wasfil ilah wa ja'ala itsbata hadha huwal ghayata fit tauhid kama yaf'alu dzalika ma yaf'aluhu min mutakallimatis sifatiyah wa huwa alladhi yaqulunahu an Abil Hasan al-Asy'ari wa atba'ihi lam ya'rif hakikat at-tauhid alladhi ba'atha bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kata Syekh, ya. Kalau ditafsirkan, ya, kalau ada orang menafsirkan ilah, al-ilah bermakna yang maha mampu untuk mencipta sesuatu yang sebelumnya tidak ada, dan dia meyakini bahwa makna inilah, ya, yang paling khusus dalam mensifati kata ilah itu, serta menjadikannya penetapan, ya, ini sebagai puncak dari tauhid, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan mutakallimin, ahlul kalam, ya, tentang orang-orang yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diucapkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari, ya, pendiri akidah Asy'ariyah, wa atba'ihi, dan pengikut-pengikut mereka. Siapa yang memanahi ilah bermakna yang maha mencipta, ya, yang maha mampu mencipta, kata Syekh, lam ya'rif hakikat at-tauhid. Orang yang memaknai seperti ini, dia belum paham tentang makna atau hakikat tauhid itu yang dibawa oleh para rasul. Ya. Kenapa? Kenapa Syekh mengatakan dia belum memahami hakikat tauhid? Kata beliau, fa inna musyrikil Arab kanu mukirrina bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai'. Wa kanu ma'a hadza musyrikin. Sebab orang-orang musyrikin Arab kebanyakannya itu mereka menetapkan, mengakui bahwa Allah saja yang mencipta segala sesuatu. Tapi bersamaan dengan itu mereka dianggap sebagai orang-orang musyrikin. Paham maksudnya? Mereka menetapkan tauhid al-rububiyah. Tapi kenapa mereka dikatakan sebagai orang musyrikin? Karena mereka tidak menetapkan tauhid
uluhiyah. Ya. Jadi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperingatkan dari penafsiran orang-orang yang mengatakan ilah itu bermakna qadiru alal ikhtira, yang maha mampu mencipta segala sesuatu. Ya. Bukan itu makna ilah, tapi makna ilah adalah yang berhak untuk diibadahi. Makanya kata beliau, qala ta'ala, yang mendukung masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat kesyirikan. Baik. Qala ta'ifatun minas salaf, sekelompok as-salaf berkata, "Tas'aluhum." Coba engkau bertanya kepada mereka. Ya, kepada orang-orang musyrikin. Man khalaqas samawati wal ard. Tanyakan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Fayaqulun, pasti mereka akan menjawab Allah. Ya, berarti mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Baik. Wa hum ma'a hadza ya'buduna ghairahu. Tapi bersamaan dengan itu, mereka ini juga beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Lata, mereka beribadah kepada Al-Uzza, Al-Manah. Ya. Dan ternyata keyakinan yang seperti ini, ya, itu oleh kebanyakan orang di masa sekarang itu diwarisi juga. Diwarisi. Ya. Coba kita tanyakan orang-orang yang datang minta-minta di kuburan. Ya, datang menyembeli di pinggir sungai, di pohon-pohon yang dikeramatkan. Tanya, kenapa kita menyembeli di situ? Tidak apa-apa, Ji. Salat juga. Ya toh, saya juga Islam, Ji. Tanyakan. Pasti jawabannya seperti itu. Dia tidak mengatakan dirinya itu apa? Berbuat kesyirikan. Dia tidak mengatakan seperti itu. Nah, sama ini dengan keadaan orang-orang musyrikin. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala, ini yang kedua ya, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun ila qawlihi fa anna tusharun. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Ini panjang ayatnya ya. Maknanya, katakanlah Muhammad, ya, siapakah yang memiliki langit dan yang berada di dalamnya jika kalian mengetahui? Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan Allah. Ya kan? Jawabannya Allah. Qul afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengingat? Di ayat setelahnya dikatakan afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Artinya apa? Mereka mengakui tauhid ar-rububiyah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Itu masalahnya. Ya, mereka, saya ulang, mereka mengakui tauhid rububiyah, Allah yang mencipta, yang mengatur, tapi kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Falaisa kullu man, kata Syekh, falaisa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in wa khaliquhu yakunu 'abidan lahu duna ma siwahu. Da'iyan lahu duna ma siwahu, rajiyan lahu khaifan minhu duna ma siwahu, yuwali fihi wa yu'adi fihi, wa yati'u rusulahu wa ya'muru bima umira bihi wa yunha amma naha anhu. Kata beliau, jadi tidak setiap orang yang menetapkan bahwa Allah yang memiliki segala sesuatu dan menciptakannya itu dianggap sebagai orang yang beribadah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Paham maksudnya ucapan Syekh? Tidak semua orang yang menetapkan tauhid rububiyah, dia menetapkan tauhid uluhiyah. Itu bahasa ringkasnya ya. Ya. Di sini bahasanya perhatikan, tidak semua orang yang menetapkan bahwa Allah yang mencipta segala sesuatu dan mengaturnya itu dianggap sebagai abidan, orang yang beribadah. Iya. Taib, tidak semua orang yang menetapkan Allah yang mencipta segala sesuatu, yang mengaturnya, itu dianggap berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya lagi. Atau dia berharap kepada Allah, takut kepadanya, tidak kepada selainnya. Loyal kepada Allah, loyal kepadanya,
memusuhi karena Allah, wa yuti'u rusulahu, mentaati rasulnya, dia melakukan perintah sebagaimana yang diperintahkan dan menjauhi larangan sebagaimana yang dilarang darinya. Bahkan kata Syekh, wa ammatul musyrikina aqarru bi anna Allah khaliqu kulli syai. Bahkan keumuman orang-orang musyrikin itu mereka menetapkan bahwa Allah yang mencipta segala sesuatu. Ya. Wa athbatu syufa'a alladzina yusyrikunahum bihi. Tapi di sisi lain, ya, perhatikan ya, dikasih lagi gambaran lain oleh Syekh. Jadi keumuman kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Tapi ternyata apa? Mereka juga mengakui adanya pemberi syafaat, pemberi pertolongan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka jadikan sebagai apa? Perantara. Ya. Wa ja'alu lahu andada, mereka menjadikannya sebagai tandingan-tandingan. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qulillahi syafa'atu jami'a. Bahkan mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong-penolong. Qul, katakanlah Muhammad, ya, apakah kalian, ya, mengambilnya sebagai penolong padahal mereka tidak memiliki sesuatu, bahkan mereka tidak berakal. Ya. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakan kepada mereka, bukankah syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya? Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah ila qaulihi subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Demikian pula dalil yang lain. Dalil tentang apa? Orang musyrikin menetapkan tauhid ar-rububiyah tapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Allah katakan, mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa menolak bahaya kepada mereka, tidak bisa mendatangkan manfaat. Tapi mereka berkata, mereka itu adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Allah katakan di akhir ayat, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Menunjukkan perbuatan mereka itu adalah bentuk dari apa? Kesyirikan. Baik. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, ya, kami telah sesungguhnya kamu datang kepada kami furoda, dalam keadaan bersendirian. Ya. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian di awal mulanya. Ya. Sebab orang diciptakan dalam keadaan sendirian. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kami dan kami tinggalkan di belakangmu, maksudnya di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepadamu berupa nikmat. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka. Dan kami, ya, tidak melihat, ya, ini Allah katakan apa? Kami tidak melihat bersamamu pemberi syafaat yang engkau anggap bahwa mereka itu sekutu Allah di antara kalian. Ya, sesungguhnya telah terputus, ya, di antara kamu dan telah lenyap dari kalian apa yang dahulu kamu anggap sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa qala ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Ya, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan itu sama cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan
bahwa penetapan tauhid ar-rububiyah itu belum pasti seorang dikatakan menetapkan tauhid al-uluhiyah. Jelas ya? Walihadza kana min atba'i haula. Oleh karena itu di antara pengikut mereka. Pengikut siapa? Tadi Syekh membantah siapa? Orang-orang sufi dan orang-orang mutakallimin. Ya, Syekh katakan oleh karena itu di antara pengikut mereka may yasjudu lisyamsi wal qamar wal kawakib wa yad'uha. Ada yang bersujud kepada matahari, bulan, bintang-bintang dan berdoa kepadanya. Wa yasum wa yansaku laha. Berpuasa karenanya dan dia melakukan ibadah kurban karenanya. Iya. Wa yataqarrabu ilaiha, mereka mendekatkan diri kepadanya. Tsumma yaqul, kemudian orang itu mengatakan, inna hadza laisa bisyirkin. Ya, perbuatanku ini, perbuatan yang seperti ini itu bukan kesyirikan. Yang kesyirikan itu kata mereka, idza taqattu annahal mutadabbiratu li. Fa idza ja'altuha sababan wa wasitatan lam akun musyrika. Ya, yang dianggap sebagai syirik itu ya, kalau yang saya sujudi itu ya, kuburan, pepohonan, bintang, matahari, itu saya yakini kalau di mereka yang mengatur saya, itu keyakinan mereka baru dianggap syirik. Jadi kalau misalnya penghuni kubur, ya, dia yakini penghuni kubur inilah yang apa? Yang mengatur saya. Dia yakini yang memberi rezeki kepada saya penghuni kubur. Itu keyakinan mereka, itulah kesyirikan. Tapi kalau hanya menjadikannya sebagai sebab perantara, itu bukan. Saya tidak berbuat kesyirikan. Saya hanya menjadikan sebab supaya rezekiku lancar. Bagaimana cara menjawabnya kalau seperti itu? Hah? Saya datang di kuburan. Ya toh? Saya datang di kuburan. Terserah di kuburan mana. Ya. Dia mengatakan, saya tidak meyakini penghuni kubur itu yang berezeki. Saya meyakini hanya Allah yang memberi rezeki. Saya hanya menempuh sebab ini. Bagaimana jawabannya? Ya. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab? Ya. Allah yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab. Sesuatu yang Allah jadikan sebagai sebab, kemudian engkau menjadikan juga sesuatu menjadi sebab, pada Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, itulah kesyirikan. Paham? Sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab, kemudian Anda menjadikannya sebagai sebab, itu kesyirikan juga. Ini akan dibahas panjang lebar dalam kitab ini, kitab Tauhid, tentang mengambil sebab. Apakah secara qauni atau secara syar'i? Ya, secara qauni atau secara syar'i. Baik. Wa minal ma'lumi bil ittirar min dinil Islam anna hadza syirkun. Dimaklumi secara pasti dari agama Islam ini bahwa perbuatan mereka itu ya, mengambil perantara itu dimaklumi adalah kesyirikan. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Selesai penukilan dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Selesai dengan ini, selesai penjelasan dari kitab At-Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Coba dibaca. Bismillah. Wa qauluhu ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma siwahu rojian lahu khaifan minhu duna ma siwahu. Di mana antum baca itu? Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala.
Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat yang pertama ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ingat di pertemuan awal telah kita sebutkan bahwa penulis rahimahullah taala beliau tidak memberi judul, langsung Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala. Ya, saya sudah jelaskan ya. Itu judul itu menunjukkan kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk apa? Bertauhid. Nah, ini ayat-ayatnya dibawakan. Nah, ini ayat yang pertama. Setelah itu akan disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Ya, disebutkan beberapa ayat, kemudian setelah itu disebutkan satu hadis yang menunjukkan kewajiban bagi setiap orang untuk apa? Bertauhid. Taib, ini yang pertama. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Syarah. Bil jarri atfun ala tauhid wa yajuzu rafu ala al-ibtida. Ini nahwnya. Dengan dijer, maksudnya wa qaulinya, qauli. Kan kitabut tauhidi wa qauli. Ya. Jadi kenapa dikasroh di situ qauli? Sebab dia atof kepada tauhid. Tauhid majrur, dia ikut majrur juga. Wa yajuzu raf'u, boleh juga di dhamma, di rafa alal ibtida. Ya, alal ibtida. Kemudian kata beliau qala Syekhul Islam. Ya, berkata Syekhul Islam. Ingat ya, kalau disebutkan Syekhul Islam maksudnya Ibnu Taimiyah. Al-ibadatu hiya ta'atullah. Ibadah itu, kenapa langsung disebut ibadah? Lihat ayatnya, di akhir ayat. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sekarang beliau jelaskan kata ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ta'atullah, mentaati Allah, ya, bimtithali ma amara Allahu bihi ala alsinatir rusul. Dengan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan-lisan para rasulnya. Wa qala aidan, beliau juga berkata, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal a'mal, baik itu ucapan, perbuatan, al-zahir wal batinah, yang zahir ataupun yang batin. Ini definisi ibadah yang paling masyhur ya, yang paling terkenal dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kalau ditanya apa itu ibadah? Ini ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Iya. Dia adalah nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ucapan, perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Itu ibadah. Jadi ibadah itu luas sekali cakupannya. Ya, jangan kita anggap ibadah itu hanya ibadah sholat, puasa, zakat. Ya, banyak orang, keumuman orang, ya, itu memahami ibadah seperti itu saja, sebatas itu. Padahal aktivitas kita saja, ya, itu kalau diniatkan, itu bisa berupa ibadah semuanya. Jelas ya? Sebagian ulama menyebutkan tidur di waktu siang, qailula, kalau dia niatkan agar dia mampu kuat beribadah di malam hari, salat tahajud, maka tidurnya itu adalah ibadah. Ya, tidurnya adalah apa? Ibadah. Mencari rezeki. Ya, apapun pekerjaan kita, kalau diniatkan untuk menafkahi anak dan istri-istri, maka itu adalah apa? Ibadah juga. Sebab mencari rezeki, ya, memberi nafkah kepada keluarga itu adalah tanggung jawab, kewajiban. Kalau diniatkan ibadah, maka diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi ala kulli hal ibadah itu luas sekali ya dari cakupannya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa madaruha ala khamsa asyrata qaidatan. Ya. Perputarannya
Ya, maksudnya perputaran ibadah itu dibangun di atas 15 pokok, 15 kaidah. Man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Siapa yang menyempurnakan dari 15 ini, maka sungguh dia telah menyempurnakan dari jenjang-jenjang ibadah. Ini Masya Allah ya, bagus sekali faedahnya. Jadi ibadah itu berputar pada 15 perkara. Wa bayanu dzalik, penjelasannya, annal ibadata munqasimatun, bahwa ibadah itu terbagi alal qalbi wal lisani wal jawari. Jadi ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah yang kaitannya dengan anggota tubuh. 3. Iya. Wal ahkamu allati lil ubudiyah khamsah. Sementara hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah itu ada 5. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah ada 5. Ada wajibun, ada ibadah yang sifatnya wajib. Ya tak? Ya, wajib terbagi 2. Siapa yang tahu? Ain dan kifayah. Ya tak? Ya. Jadi ibadah ada 5, yang berkaitan dengan ibadah ada 5. Ada yang wajib, ada mustahab, sunnah, wa haramun, ada hal yang berkaitan dengan haram, makruh dan mubah. Jadi 5. Wa hunna likulli wahidin minal qalbi wal lisani wal jawari. Setiap dari 5 ini ada yang kaitannya dengan hati, ada yang kaitannya dengan lisan, dan ada kaitannya dengan anggota tubuh. Berarti 5 kali 3. Ya tak? Berarti 15. Ibadah hati. Berarti ibadah hati ada yang sifatnya wajib. Ada yang mustahab. Ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan hati diharamkan. Ya, keyakinan-keyakinan yang yang tidak dibenarkan oleh syariat, itu diharamkan. Ya, ada yang sifatnya makruh, ada yang mubah. Jadi semuanya ibadah itu berputar pada 3. Hati, lisan, dan anggota tubuh. Setiap dari 3 ini memiliki 5 ketentuan. Wajib, mustahab, haram, makruh, dan mubah. Jelas ya? Baik. Wa qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, ya, salah seorang ahli tafsir, aslul ibadati at-tadallul wal khudu. Ini yang terakhir ya. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, asal makna ibadah itu adalah at-tadallul, menghinakan diri, wal khudu, dan ketundukan. Itu makna ibadah. Beribadah berarti artinya, jadi kalau dikatakan seseorang ini beribadah, berarti artinya apa? Seorang hamba menghinakan diri. Itu makna ibadah. Ya. Seorang hamba tunduk dan taat. Itu makna ibadah. Wa summiyat wadhaifu syar'i alal mukallafina ibadat. Ya. Tugas-tugas syariat, ya, kewajiban-kewajiban syariat yang dibebankan kepada mukallifin, ya, kepada orang-orang, itu disebut sebagai apa? Ibadah. Kenapa? Li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha, karena mereka melakukan, ya, perkara itu, ya, syariat-syariat itu dengan khadi'ina mutadallilina lillahi ta'ala. Mereka tunduk menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti makna ayat ini, anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi. Makna ayat ini yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Apa makna ibadah? Itu tadi. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menghinakan diri, tunduk, taat, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia, ya, seluruh makhluk disebut sebagai apa? Abdun. Apa artinya abdun? Hamba, dari kata ibadah. Ya, abdun, ya, dalam bahasa Arab disebut juga budak. Bagaimana itu budak? Ya, budak itu tidak bebas. Ada tuannya. Nah, sama dengan makhluk, manusia, jin.
dicipta dia sebagai apa? Budak. Ya, makanya kata para ulama, penciptaan itu, ya, manusia itu mereka budak, budak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia ini tidak ada arti kebebasan. Ya, tidak ada dikatakan mari kita hidup bebas. Tidak ada seperti itu. Sebab kita semua adalah apa? Abdun, sebagai budak. Jelas ya? Fahadha huwal hikmatu fi khalqihim. Inilah hikmah diciptakannya mereka, jin dan manusia. Seandainya bukan karena tauhid, bukan karena ibadah, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia. Jelas ya? Berarti siapa yang keluar dari ibadah, siapa yang diciptakan oleh Allah tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah orang yang keluar dari apa? Hikmah diciptakannya. Iya. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, saya katakan, wahiyal hikmatu syar'iyyah ad-diniyah. Inilah yang disebut dengan hikmah syar'iyyah diniyah. Taib. Sudah masuk ke Isya ya? Insyaallah taala. Ya. Sebenarnya sedikit lagi penjelasan tentang ayat ini. Tapi kalau dibaca kayaknya agak panjang juga. Ya, kita akhirkan ya ucapan, nanti setelah itu kita sebut penafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Tadi itu penafsiran dari Al-Qurtubi tentang al-ibadah. Jadi ala kulli hal kesimpulannya ya, di sini para ulama rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan makna ibadah dinukil ucapan-ucapan para ulama. Jadi pertama tadi ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian disebutkan juga dari ucapan Ibnu Qayyim. Disebutkan juga dari Imam Al-Qurtubi. Ya. Insyaallah taala setelahnya disebutkan dari penafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik. Hada wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.